Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar aktivitas belajar kita bernilai ibadah dan ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Hari ini kita akan mempelajari bab yang kedua, yaitu Asmaul Husna. Artinya nama-nama Allah yang baik dan indah, yang kita ketahui berjumlah 99. Di bab 2 ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama As-Samad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada bab ini, yang pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tempat meminta, maha berkuasa, maha mendahulukan, dan maha kekal. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang keempat, membaca Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna, As-Samad, dan Al-Muqtadir. Dan untuk Al-Muqaddim dan Al-Baqi, kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan melangkah kepada pembahasan. Disimak baik-baik ya anak-anakku sekalian. Oke. Yang pertama, Asmaul Husna As-Samad. As-Samad artinya yang menjadi tumpuan. Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu bergantung padanya. Allah Subhanahu wa taala selalu ada, tidak makan, minum, dan tidur. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pula dilahirkan dan melahirkan. Tidak ada yang setara dengannya, tidak ada sekutu baginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Oke, selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala tempat meminta semua kebutuhan, permohonan, dan harapan semua makhluk. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala As-Samad adalah dengan menguatkan niat, tujuan, dan maksud yang kita akan lakukan. Orang yang meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengeluhkan kesulitan hidupnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghormati seseorang karena memandang kekayaannya, tidak meminta, memohon, dan berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani sifat As-Samad
yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Yang kedua, hidup sederhana dan tidak kikir dalam membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, suka membantu orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, selalu rendah diri dan tidak sombong kepada orang lain. Yang kelima, hidup bermanfaat di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjatuhkan sanksi dan berkuasa pula melimpahkan rahmat bagi yang dikehendakinya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menentangnya sangat keras, tetapi cintanya kepada orang yang taat kepadanya sangatlah lembut. Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan mereka yang lemah, memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang, memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia, menjadikan orang yang benci untuk saling mencintai dan sebaliknya, serta melindungi siapapun yang meminta perlindungannya. Ingatlah bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Yang artinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muqtadir adalah dengan menguatkan keyakinan bahwa segala yang baik dan buruk pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beriman kepadanya hanya diperintahkan taat dan beribadah sebaik mungkin kepada Allah yang Maha Kuasa. Manusia hidup di dunia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola alam semesta. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berbuat kebaikan dan kebenaran di dunia ini. Cara meneladani sifat Al-Muqtadir yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, tidak malu untuk bertanya ketika belajar di kelas. Kedua, selalu semangat dalam belajar. Yang ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri. Dan yang kelima, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Itulah tadi pembahasan kita tentang Asmaul Husna, As-Samad, dan Al-Muqtadir. Selanjutnya, tugas pendidikan agama Islam untuk hari ini akan saya share link soalnya di grup WhatsApp dan Google Classroom. Batas pengumpulan tugasnya sampai pukul 8 malam. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.